Bagian pertama, bisikan dari kegelapan. Di salah satu gang sempit dan terlupakan di kota lama, berdirilah sebuah rumah tua yang ditinggalkan, diselimuti oleh aura misteri dan cerita seram. Masyarakat setempat menamainya Rumah Tujuh Pintu karena desas-desus tentang tujuh pintu yang terbuka ke dunia lain. Menurut legenda, rumah ini adalah jebakan bagi mereka yang berani melangkah masuk dan tidak ada yang pernah kembali. Empat sahabat yang terkenal karena keberanian dan rasa ingin tahu mereka yang tak terbatas memutuskan untuk membuktikan atau menyanggah legenda ini. Ada Omar yang paling berani dan impulsif, Fares sang juru kamera yang selalu siap merekam setiap momen, Jad yang sensitif terhadap energi spiritual, dan Nour, seorang pemuda pendiam yang selalu membawa kunci kuno sebagai jimat. Suatu malam, tepat tengah malam, keempat sahabat itu memberanikan diri mendekati rumah. Gang menuju rumah itu begitu gelap dan sunyi, seolah waktu berhenti di sana. Jantung mereka berdegup kencang saat melihat fasad rumah. Jendela-jendela pecah, cat yang mengelupas, dan aura dingin yang menusuk tulang. Mereka berhasil membuka pintu utama yang berderit. Di dalam, bau apak dan debu tebal menyambut mereka. Fares mulai merekam setiap sudut dengan senternya. Di tengah ruangan ada meja makan yang terbuat dari kayu gelap dan di atasnya piring-piring kotor masih tersusun, seolah-olah penghuninya baru saja pergi. Saat mereka menjelajahi lantai pertama, Jad tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk dan berbisik, "Ada sesuatu di sini, aku merasakannya." Tiba-tiba, suara tawa anak kecil yang menyeramkan menggema di lorong. Omar yang merasa tertantang berteriak, "Siapa di sana? Keluar!" Namun, tidak ada yang muncul. Hanya tawa itu yang terus-menerus muncul dari berbagai arah. Mereka menemukan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding, permukaannya retak, dan di dalamnya mereka bisa melihat bayangan mereka sendiri, tetapi ada yang aneh. Di belakang Nour muncul sosok gelap yang perlahan-lahan mendekat. Nour, yang entah kenapa tertarik pada cermin itu, menatapnya intens. Tiba-tiba, mata kanannya mulai bersinar, dan kunci yang selalu dibawanya terasa panas di tangannya. Saat itu juga, sosok gelap di cermin mencoba meraih Nour. Jad segera menarik Nour menjauh, tetapi bayangan itu sudah berhasil meninggalkan bekas. Sebuah tanda kunci muncul di mata Nour berwarna hitam pekat. Rumah itu tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan suara jeritan menggema di udara, mengakhiri malam pertama mereka dengan kengerian. Bagian kedua, kunci kegelapan dan misteri tujuh pintu. Setelah kejadian mengerikan itu, keempat sahabat kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Tanda kunci hitam di mata Nour tidak hilang, malah semakin jelas. Mereka menyadari bahwa mereka telah membawa sesuatu dari rumah itu. Jad, yang lebih peka, menjelaskan bahwa tanda itu adalah kunci yang menghubungkan Nour dengan penghuni rumah. Mereka melakukan penelitian lebih lanjut tentang rumah tujuh pintu. Mereka menemukan bahwa rumah itu dulunya adalah milik seorang penyihir gelap yang mengumpulkan jiwa-jiwa melalui tujuh pintu untuk mendapatkan kekuatan abadi. Konon, penyihir itu menyimpan kunci untuk membuka semua pintu di matanya sendiri, dan sekarang kunci itu telah berpindah ke Nour. Keesokan harinya, Nour mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia sering bergumam sendiri dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, dan matanya terkadang bersinar dengan cahaya hitam yang menakutkan. Dia juga sering melihat cermin dan berbicara dengan bayangannya sendiri, seolah-olah ada orang lain di sana. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Mereka membawa senter yang lebih kuat, garam dan herbal untuk melindungi diri. Saat mereka memasuki rumah, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Bau busuk dan hawa dingin menusuk tulang. Mereka menemukan meja makan yang sekarang penuh dengan hidangan busuk yang tidak disentuh. Jad merasa ada energi negatif yang sangat kuat di sekitar meja itu. Tiba-tiba, piring-piring di atas meja mulai melayang dan pecah, dan kursi-kursi bergeser sendiri. Suara tawa anak kecil itu kembali, lebih keras dan lebih dekat. Omar, dengan keberaniannya yang impulsif, mencoba menghancurkan cermin yang retak. Saat dia melakukannya, cermin itu memancarkan cahaya hitam yang kuat dan melemparkannya ke belakang. Dari pecahan cermin muncul sosok bayangan yang lebih jelas, tinggi, kurus, dan menyeramkan. Sosok itu mulai bergerak mendekati Nour. Nour, seperti di bawah pengaruh mantra, mulai berjalan pelan menuju sosok itu. Tanda kunci di matanya bersinar sangat terang. Jad tahu bahwa mereka harus menghentikan ini. Dia melemparkan garam dan herbal ke arah sosok itu, yang membuat sosok itu mengerang kesakitan dan mundur. Fares, yang telah merekam semuanya, menyadari bahwa senter mereka tidak cukup. Dia melihat ada 7 pintu di sekitar ruangan, dan di atas setiap pintu ada simbol yang berbeda. Dia ingat legenda tentang 7 pintu dan kunci yang ada di mata Nour. Saat sosok bayangan itu kembali menyerang, Nour pingsan. Mereka menyadari bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang hidup mereka, tetapi juga tentang jiwa Nour. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan kunci itu dan menghentikan kutukan rumah 7 pintu sebelum Nour hilang selamanya. Mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertarungan yang jauh lebih besar.
Sampai di sini teman-teman, berakhir sudah cerita saya untuk hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kalian semua yang sudah menyimak hingga detik ini. Saya tahu perjalanan ini cukup panjang dan mendebarkan, tapi kehadiran kalianlah yang menghidupkan kisah-kisah ini. Video ini adalah langkah pertama saya di saluran ini dan kisah pertama yang saya bagikan kepada kalian. Saya narator Anda, Mahmud, yang telah menemani kalian dalam perjalanan menelusuri gang-gang sempit dan rumah-rumah misterius tadi. Jika Anda bertahan sampai titik ini, berarti Anda adalah bagian dari keluarga petualang yang pemberani, dan merupakan kehormatan besar bagi saya memiliki kalian sebagai pendukung awal saluran ini. Karena ini adalah video pertama saya sangat berharap jika kalian menyukai gaya bercerita ini dan menikmati suasananya, jangan ragu untuk memberikan dukungan. Like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan komentar terbaik kalian. Dukungan kalian adalah kunci utama agar saya bisa terus menggali kisah-kisah dan rahasia lain yang masih tersembunyi di kegelapan. Dukungan kalian di awal ini sangat berarti agar kita bisa tumbuh besar bersama. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling membuat bulu kuduk kalian berdiri. Bersiaplah untuk kisah selanjutnya karena apa yang akan datang akan jauh lebih sulit dan lebih mencekam. Saya Mahmud, dalam kisah pertama kita. Selamat malam, tetaplah waspada, sampai jumpa.